Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, Jadi, Sobat RH sekalian, saya mengcapture ya tempat tamu saya ya, tapi jangan lama-lama, saya perkenalkan Abraham Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil bro atau bung? Bung. Oh, bung. Bro aja, bro ya. Kalau bung itu ada, saya bilang kalau bung itu ada bakat untuk jadi calon presiden. Kalau begitu bro aja. Bro. Jadi saya panggil Bung Samad atau Bro Samad ya. Luar biasa ya. Berbakat. Beliau ini sangat fenomenal. 2011 sampai 2015 malang melintang dengan pedang keadilannya ya. Dewi keadilan mata tertutup. Saya pernah lihat satu pemberitaan media pedang Samad, pedang keadilan Samad ya, luar biasa. Tetapi memang waktu itu di ujungnya ada sedikit tragedi. Jadi beliau bersama Bambang Wijoyanto waktu itu tragedi ya. Harus dipercepat, dilengserkan. Jadi ternyata pimpinan KPK bisa juga dilengserkan dan akhirnya pada waktu itu diganti dengan apa ya, Indrianto Senoaji kalau nggak salah ya. Sama Pak Taufik Rahman Ruki. Oke, Taufikur Rahman Ruki dan Indrianto Senoaji ya. Jadi Taufikur Rahman Ruki jadi PLT ketua waktu itu. Oke. Bung Samad, makasih ya. Saya berterima kasih dua hal. Kedua, pertama sudah menjadi tamu di RH Channel. Oke. Ya. Yang kedua sudah meminjamkan tempatnya. Gak apa-apa. Ini rumah perjuangan. Rumah perjuangan ya. Jadi siapapun bisa memakai ini untuk berjuang. Jadi ini kita perkenalkan namanya ASA Indonesia ya. Iya, jadi ini sebuah lembaga, lembaga yang bergerak di bidang atau fokus areanya di anti korupsi, HAM dan demokrasi, tapi lebih kepada riset ya, dan pendidikan. Bukan pergerakan ya? Bukan advokasi, pergerakan dalam artian pikiran. Yang bergerak pikiran ya. Yang susah itu kalau yang bergerak tangan dan kaki itu susah. Itu biasanya kalau kaki dan tangan itu revolusi. Revolusi ya. Kalau yang bergerak pikiran itu namanya akal sehat menurut Rocky ya. Common sense. Iya, common sense. Bung Samad ya. Saya nggak mau basa-basi. The first question ya. Banyak gosip sekitar Abraham Samad. Yang saya pernah mendapatkan gosip itu diberitahukan orang kepada saya ya. Yaitu sebenarnya Abraham Samad sebenarnya bakal menjadi calon wakil presidennya Jokowi di 2014. Itu saya dapatkan isu itu dari siapa, tapi yang jelas itu. Isunya A1 atau A2, A3? Ini A1. Isunya A1 dan Pak Jokowi sendiri yang menghendaki Abraham Samad. Tapi akhirnya tidak jadi, ya saya membayangkan kayak Mahfud juga. Mahfud MD, itu A1 juga. Mahfud MD semua orang tahu. Bahkan dia sudah pakai baju putih. Saya ketemu temannya di bandara, katanya, waduh kami juga udah siap-siap. Tapi hanya beberapa saat, tiba-tiba berganti. Nah, saya tahu ada beberapa cerita di situ ya. Tapi soal Abraham Samad ini, saya juga mendapatkan informasi itu. Gosip ini biasanya banyak benernya kalau di Indonesia nih. Soalnya kita kan nggak bisa frankly speaking. Sekarang silakan pertanggungjawabkan kepada Sobat RH gosip itu. The first question. Jadi begini. Mungkin pertanyaan ini seharusnya diajukan ke Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Nanti akan saya tanya. Sekarang Abraham Samad dulu. Jadi mungkin mirip-mirip lah dengan kejadiannya Pak Mahfud MD. Cuman bedanya saya belum sempat pakai baju. Pakai baju putih maksudnya. Iya. Kalau sempat pakai baju. Silakan. Dieksplor lebih lanjut. Jadi sebenarnya begitu, dan kalau mau lebih tahu persisnya ya mungkin idealnya ya itu ditanyakan langsung sama Pak Jokowi. Sama partai-partai pendukungnya mungkin pada saat itu, Nasdem, Pak Surya Paloh. Mungkin juga sama ya itu. Sekedar refresh saja, partai pendukung waktu 2014 itu PKB, Nasdem, Hanura, satunya lagi apa ya? PKB, Nasdem,
Hanura, Semua lah ya. oh PDIP dong, Iya. PDIP. Jadi empat partai itu, partai pendukung. Di tengah jalan baru ikut kayak angkot kan. Nah, berarti saya harus tanya Bu Mega, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, sama dulu Hanura Wiranto. Jadi sebenarnya begini, Bon. Gosip ini, cerita ini, saya punya keinginan membuat buku, namanya buku putih. Oke. Jadi tahun depan mungkin saya akan menceritakan panjang lebar, karena kalau dicerita sepotong-sepotong itu biasanya bias ya. Oke. Jadi sebenarnya intinya begitu. Oke. Ada suatu ketika, kenapa saya akan membuat buku putih itu kan sebagai apa ya, jejak sejarah yang harus diketahui oleh generasi penerus bangsa. Itu perlu ya, agar supaya bisa mereka banyak tahu tentang ketatanegaraan kita. Sebenarnya intinya itu. Nah, jadi untuk konfirmasi, artinya apa yang saya katakan iya, betul kan? Jadi kan jawabannya iya kan berarti? Jadi yang tahu ini saya, Ya. Pak Jokowi, Iya. Pak Surya Paloh, dan Tuhan. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. 3 orang ya. Ya, jadi Pak Jokowi, saya, Pak Surya Paloh, Dan sama Tuhan. Maha Pencipta. Oh, Sang Maha Pencipta ya. Oke, saya bisa menangkap walaupun biasanya gini teorinya sederhana. Kalau saya tanya, kalau orang tidak benar itu langsung bantah dia. Oh, nggak benar dia. Biasanya langsung bantah. Tapi kalau dia tidak jawab secara jelas, tidak membantah, berarti benar. Cuma dia tidak mau melakukan eksplorasi lebih lanjut. Jadi, sobat era sekalian, anggap saja benar ya gosipnya bahwa beliau ini sebenarnya diinginkan menjadi calon wakil presiden. Karena pada waktu itu memang Abraham Samad sangat moncer ya. Kita tahu Mungkin karena magnet elektoral saya pada saat itu tinggi sekali. ya. Karena saya sedang menjabat jadi ketua KPK. Bahkan kalau Bung Ref lihat itu di survei media Indonesia, saya menempati urutan pertama. Dan itu ada kan. Oke. Jadi mungkin itu aja sih. Oke, Magnet apa itu istilahnya dalam magnet elektoral. Iya. Elektabilitas. Elektabilitas. Iya. Jadi beliau ini memang waktu pendaftarannya kan 2013. Kan untuk Pilpres 2014, pendaftarannya 2013 misalnya ya. Atau 2014 juga pendaftaran. 2014 awal. 2014 awal, dan beliau ini memang sangat luar biasa ya. Jadi pada waktu itu KPK itu Bung Samad bisa di-recall kembali ya. Waktu itu yang paling hebat penangkapan Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi di zaman Anda. Banyak. Ada beberapa menteri. Yang top. Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi, terus Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Alfian. Hah? Pak Alfian, Andi Malarangan. Oh iya, sorry. Andi Malarangen. Soalnya Pemuda dan Olahraga yang baru kena juga. Oke, terus Menteri Alfian Malarangen. Jerowacik dari Demokrat. Terus Pak Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali P3. Ketua Umum P3. Ya, Menteri Agama. Menteri Agama Said Akil Bukan, Pak Surya Dharma Ali pada saat itu. Oh, Surya Dharma Ali ya, Menteri Agama dia. Ya. Terus Pak Akil Mukhtar. Terus kita masuk ke sektor migas, Rudi Rubiandini. Oke, SKK Migas. Rudi Rubiandini. Rudi Rubiandini. Iya. Siapa lagi ya? Anas Urbaningrum. Iya, terus Anas juga ya? Iya, betul. Anas Urbaningrum. Terus siapa lagi ya? Kalau anggota DPR banyak kayaknya ya. Yang anggota DPR yang top siapa? Mungkin ketua PKS juga ya. Oh, Kak Lutfi Hasan Ishak, ketua PKS. Terus dulu yang dari P3 itu ya? Iya. Itu siapa? Aziz apa itu? Bukan itu? Dari P3 ada itu juga yang Iwan siapa kalau nggak salah, lupa saya. Bukan Iwan Jaya Aziz. Kalau Iwan Jaya Aziz dia banyak gitu. Banyak. Jadi saudara sekalian ya, yang paling spektakuler memang menangkap ketua MK. Bayangkan, lembaga yang terhormat yang diharapkan orang sebagai garda terdepan reformasi kena. Tapi gara-gara itu saya juga berterima kasih. Karena itu membersihkan nama saya kan. Yang selama ini menjadi desas-desus, dianggap memfitnah. 2010 saya mengungkapkan indikasi ya kalau dia
kalau dia bermain kan, kalau MK ada main. Dan sempat dibantah oleh Pak Mahfud ya pada Bukan saat hanya dibantah, saya dilaporkan ke KPK itu. Oleh siapa tuh? oleh mereka. Jadi ya walaupun dia tidak melaporkan orang, tapi dia melaporkan kasus itu. Tapi kita laporkan juga. Jadi kita dia melaporkan, saya juga melaporkan, sama-sama melaporkan. Tapi waktu itu Bung Abraham belum di sana. Saya masih ingat pada waktu itu masih Chandra Hamzah. Iya, betul. Kalau Chandra Hamzah siapa ketuanya ya? Pak Antasari, tapi Pak Antasari kan dikriminalisasi diganti oleh Pak Busro. Iya, setahun. Jadi pada waktu itu Pak Busro. Jadi pimpinannya salah satunya Chandra Hamzah. Oke. Memang luar biasa KPK zaman dulu. Terlepas dari pro dan kontranya, kayaknya ada bedanya banyak lah ya. Oke. Kalau kita lihat Pak Mahfud ya, Bung Abraham, Pak Mahfud nggak jadi. Tapi kan saya membayangkan tidak jadinya itu kalau dipotong oleh orang lain, biasanya Pak Jokowi ngasih kompensasi. Ya, karena begini, kenapa saya bilang begitu? Saya jelaskan juga sedikit. Seperti Pak Bung Refli dikasih kompensasi jadi komisaris. Enggak, itu bukan dari Pak Jokowi. Oh, begitu. jadi waktu Pak Mahfud nggak jadi, itu kan Pak Mahfud kan sama sekali tidak ikut kampanye kan? Iya. Tapi saya membayangkan pembicaraan sebelumnya udahlah Pak, nanti Bapak dapat Menko Polhukam. Udah tenang dia kan, nggak kampanye, nggak apa. Alasannya pada waktu itu karena dia Pancasila, Dewan Pengarah BPIP. Iya, betul. Nggak boleh kampanye. Iya. Padahal ketua Dewan Pengarahnya kan Megawati juga kampanye. Gosip juga saya dengar, katanya setelah itu saya dengar jabatan untuk Abraham Samad itu Jaksa Agung. Dan itu tidak main-main karena banyak orang yang ngomong begitu juga. Jaksa Agung akhirnya. Betul nggak itu? Jadi begini, kebetulan pada saat itu, setelah itu kan guncang-gancing tuh KPK. Iya. Karena kita mulai masuk kepada pembenahan sektor aparat penegak hukum. Mulai masuk pengadilan, lembaga peradilan, kejaksaan, dan kepolisian. Iya. Dan ada kasus Kokor Lantas pada saat itu kita mulai masuk. Joko Susilo juga? Iya, saya. Jadi ada gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak sehingga timbullah tadi yang Bung Refli cerita. BIN juga ya, Budi Gunawan juga? Iya. Saya dengan Pak tersangka ya, oke. Saya dengan Pak BW dikriminalisasi kan. Iya. Jadi ada gejolak tuh. Iya. Ada gejolak dan lain sebagainya dan akhirnya saya berhenti, seharusnya bulan 12 diberhentikan. 2015? Ya, di nonaktifkan ya istilahnya di bulan 2. Bulan apa tuh lagi? Tahun 2015. Ya. Bulan Februari ya. Dengan sangkaan KTP aja itu kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada gejolak itu sehingga saya tidak tahu persis bagaimana. Yang jelas saya kan seharusnya berakhir di bulan 12 ya. Iya. Dan tidak mungkin lah saya bisa diangkat jadi menteri karena pengangkat menteri kan bulan 10. Ya, tapi kan tawaran yang bisa datang sebelumnya kan. Karena banyak sekali orang-orang yang misalnya bahkan misalnya sudah jadi ketua MPR misalnya, atau wakil ketua MPR misalnya, atau wakil ketua DPR, kan diangkat lepas jabatan sebelumnya begitu. Ya, tapi itu hari saya berkomitmen bahwa saya akan menyelesaikan masa jabatan saya di KPK bulan 12 ya. Jadi kalaupun saya ditawarin, pasti saya menolak.